Shalom saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan bagi setiap kita dimanapun berada. Bapak Ibu, saudaraku, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Judul renungan kita pada saat hari ini, aku capek tapi masih percaya. Kalau hari ini saudara merasa capek, Anda tidak sendiri. Bukan hanya capek fisik, tetapi capek batin, capek hati, capek menjalani hidup yang rasanya tidak kunjung membaik. Dalam sejarah saudara, sejarah umat, bahwa kelelahan bukan hal yang baru. Bahkan para nabi, rasul, dan tokoh iman dalam Alkitab itu pernah ada titik-titik itu saudara. Mereka tidak selalu kuat, tapi justru di saat mereka lemah, di saat mereka tidak berdaya, di saat mereka tidak bisa apa-apa lagi, kuasa Tuhan nyata. Saudara, Yesaya menulis pasal 40, di tengah penderitaan bangsa Yehuda, mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Mereka hidup jauh dari tanah air, dari identitas mereka terinjak-injak, harapan mereka nyaris punah. Nah Bapak Bu saudara dikasih Tuhan, disitulah Tuhan menyampaikan janjinya. Nah, aku memberi kekuatan kepada yang lelah. Janji ini bukan kata-kata, bukan kata-kata semacam penyemangat kosong. Ini janji Tuhan yang sudah terbukti dalam sejarah umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat kehidupan Yesaya sendiri, ia hidup dalam masa pergolakan politik dan moral. Bangsanya memberontak, pemimpinnya tidak takut Tuhan, dan rakyat hidup semaunya. Di tengah situasi itu, Yesaya dipanggil untuk menyampaikan pesan pemulihan. Bapak Ibu saudara, tapi pemulihan itu tidak instan. Ada masa hening, ada masa sepi saudara, masa di mana umat Tuhan merasa bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu sepertinya tidak datang menolong. Dan saudaraku, seperti yang kadang kita rasakan pada saat hari ini, saudara, capek itu manusiawi. Bahkan Yesus dalam kemanusiaannya pernah capek. Yohanes 4 mencatat bahwa ia duduk di tepi sumur karena letih oleh perjalanan. Ini Tuhan loh saudara. Tapi dia tidak malu menunjukkan bahwa dia juga pernah lelah. Artinya kelelahan bukanlah dosa yang menjadi masalah saudara, saat kita berhenti berharap di dalam kelelahan ini. Saudaraku, banyak dari kita punya ekspektasi bahwa iman harus selalu kuat. Padahal iman yang sejati justru diuji di saat kita merasa tidak punya tenaga lagi. Seperti bangsa Yehuda yang bertahan dalam pembuangan selama 70 tahun. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena pengharapan bahwa Tuhan masih memegang kendali. Saudara, sejarah gereja mencatat hal yang sama. Tokoh seperti Martin Luther misalnya pernah mengalami masa depresi rohani yang mendalam. Tapi justru di situ ia menemukan kembali inti dari Injil, bahwa keselamatan adalah anugerah. Saudara, bukan hasil perjuangan manusia dalam kelelahan rohani. Kadang Tuhan justru sedang mendekat, bukan menjauh saudara. Tuhan itu mendekat. Saudara, jadi hari ini, kalau Anda berkata bahwa Tuhan aku capek, Tuhan tidak akan berkata, ayo dong jangan lemah. Saudara, bahwa Tuhan tidak akan berkata seperti itu. Saudara, tidak. Dia akan menjawab, aku tahu bahwa aku juga pernah sama. Aku juga pernah di sana. Aku juga pernah mengalami dan aku bersamamu. Haleluya. Ini bukan semangat palsu, tetapi ini kekuatan yang datang dari firman yang hidup. Saudaraku, Yesaya melanjutkan dengan berkata, orang muda menjadi lelah dan lesu, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya Bapak Ibu, yang membedakan kita dari dunia bukan stamina fisik. Yang membedakan kita dari dunia bukan karena otot kita. Yang membedakan kita dari dunia bukan karena kekuatan secara jasmani, tapi siapa yang menjadi sumber kekuatan kita. Bukan kopi, bukan liburan, tetapi Tuhan itu sendiri. Haleluya. Saudara, kelelahan bisa menjadi pintu masuk bagi pemulihan.
Saudaraku, saya ulang kembali bahwa kelelahan bisa menjadi pintu masuk bagi pemulihan. Secara iman menunjukkan bahwa banyak pembaharuan rohani dimulai saat umat Tuhan merasa habis-habisan, merasa tidak berdaya. Tapi mereka memilih tetap percaya walau tidak kuat, dan Tuhan yang setia membangkitkan kekuatan yang baru, bukan dari dalam diri mereka, tetapi dari atas. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini mari kita refleksikan, apakah saya sedang capek rohani? Apakah saya sedang kehabisan tenaga tapi masih menggenggam iman? Jika ya, kamu ada di tempat yang tepat untuk mengalami kekuatan dari Tuhan. Bukan karena kamu kuat, tetapi karena Dia tidak pernah lelah menopang Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ingat Bapak Ibu, bahwa Allah kita tetap menopang kita di setiap saat, dimanapun kita berada. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia tidak pernah lelah menopang kita. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat hari ini hamba berdoa untuk setiap Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para pendengar yang mendengarkan renungan pagi pada saat hari ini. Tuhan berkati. Dan apabila mereka Tuhan mengalami kelemahan iman, mengalami kelemahan fisik, dan kasih Tuhan yang penuh kuasa itu Tuhan mengulurkan terul bagi mereka pada saat hari ini, sehingga mereka mengalami kekuatan yang baru yang dari Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka melihat cinta kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, kami dimenangkan, kami dikuatkan, dan kami dihiburkan dan diberi kekuatan jasmani dan rohani. Haleluya. Tuhan Yesus, biarlah tangan kasih-Mu selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kami pagi, siang, maupun di malam hari, supaya kami Tuhan ingin selalu dekat kepadamu dan selalu ingin melihat dan menantikan kasih-Mu, kuasa-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita di pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, apabila ingin mendukung kami, tekan tombol subscribe-nya, like, dan share supaya banyak jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sampai jumpa Bapak Ibu dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat bahwa Dia tidak pernah lelah menopang kita. Haleluya. Amin.